jemaat Tuhan yang terkasih, kembali dengan satu kata yang akan kita sama-sama renungkan pada hari ini. Pada hari ini, satu kata akan berbeda dari biasanya. Jika biasanya saya akan membagikan renungan, kali ini saya akan membagikan apa yang selama ini saya baca kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari memberi nutrisi bagi jiwa. Apa sih memberi nutrisi bagi jiwa itu? Mari kita sama-sama menguliknya. Jika nutrisi untuk tubuh kita adalah makanan, minuman, sinar matahari, dan alam di sekitar kita, maka nutrisi bagi jiwa itu terkait dengan spiritualitas kita kepada Tuhan. Jika kita setiap hari membangun pola hidup sehat, memberi tubuh kita makanan-makanan yang sehat, berolahraga dengan seimbang, maka yang kita terima adalah tubuh yang sehat, tubuh yang tanpa ada mengeluh gitu ya. Tapi bagaimana dengan merawat dan memberikan nutrisi bagi jiwa, terutama pada spiritualitas kita. Nah, hari ini ketika kita mengikuti tren orang-orang untuk ikut berlomba dengan gaya hidup sehat, namun terkadang kita hanya melihat dan ingin mengikuti tapi belum ada niat dalam diri kita. Maka dari itu Nabi Yesaya sering mengatakan, jangan menghambakan dewa dan membuat dirimu menjadi kesia-siaan. Dan mari kita melihat apa yang kita dewakan, apa yang kita tuhankan. Ketika kita mau merawat jiwa kita, maka yang harus kita dewakan, yang harus kita tuhankan, melebihi dari segala-galanya adalah Yesus Kristus, Sang Pusat dan sumber nutrisi utama dalam hidup kita. Dan saat ini saya juga setuju jika kita perlu memperhatikan jiwa kita, bukan hanya fisik kita, tapi segala sesuatu yang ada terdalam dari diri kita. Dalam seni merawat jiwa adalah sebuah keterampilan dari setiap pribadi untuk mengelola, menata, dan mengembangkan jiwanya agar mampu menemukan diri terdalam atau jati dirinya. Biasanya dilakukan oleh anak remaja menuju dewasa, namun tidak demikian. Ketika kita mau merawat jiwa kita, orang yang sudah berumur, orang yang sudah memasuki usia senja pun perlu mengolah lagi, menata dan mengembangkan dirinya. Bahkan usia-usia produktif pun perlu melakukan hal ini. Karena sebagian diri kita mungkin sudah mulai lelah, sudah mulai lupa bagaimana cara menata dan mengelola dirinya. Bahkan jati dirinya pun sudah mulai terkikis karena pandemi ini. Edmund Chan dalam bukunya memberikan penjelasan tentang bagaimana cara kita merawat jiwa kita, terutama memberikan nutrisi pada spiritualitas kita. Ia memberikan 4 disiplin yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah penyerahan diri, belajar, menyepi, dan melayani. Kita akan belajar bersama-sama dan mendalami 2 disiplin, yaitu penyerahan diri dan belajar. Disiplin penyerahan diri adalah dasar bangunan bagi kehidupan kekristenan kita sebagai pengikut Kristus. Bahkan jantungnya adalah doa bagi setiap kita. Doa adalah jantung kita. Berarti setiap detakan, maka itu adalah doa kita. Penyerahan diri adalah doa, dan doa adalah tindakan penyerahan diri. Orang yang berserah atau orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan serius dalam berdoa, bukan durasi berapa lama ia berdoa, sebentar sedikit jika kita memiliki kualitas penyerahan diri itu, maka kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Ketika penyerahan diri itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dari hati kita, kita akan dimampukan untuk menikmati ketenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus terhadap kita di tengah-tengah kekacauan yang terjadi. Itu adalah disiplin penyerahan diri. Bagaimana kita berdoa tanpa melihat
kuantitas tapi kualitas dari doa itu sendiri. Yang kedua adalah disiplin belajar. Kita mendapatkan nutrisi melalui kebiasaan belajar yang serius, bukan? Terutama belajar tentang firman Tuhan. Di dalam kesibukan kita saat ini yang begitu padat, kita harus dengan sengaja meluangkan waktu belajar untuk menyegarkan jiwa kita, terutama tentang firman Tuhan. Kita harus sengaja membuat waktu itu untuk kita belajar. Belajar secara aktif mendorong pikiran untuk berefleksi dan jiwa untuk merenungkan segala sesuatu. Dan dua hal yang kita butuhkan, kita dapat merenungkannya. Hanya dua hal yang sangat kita butuhkan, bukan inginkan. Belajar untuk tidak tamak dan serakah. Dan bagaimana hikmat Allah itu kita resapi dan bekerja dalam diri kita, melihat dari dua hal yang kita butuhkan sangat dalam kehidupan kita. Belajar bagaimana meluangkan waktu, membuat waktu itu sengaja diluangkan untuk firman Tuhan. Ketika pikiran diperkaya dan hati diterangi kebenaran, maka kita akan mengalami kelimpahan nutrisi yang baru dan lebih segar untuk memandang kehidupan yang bisa dibilang itu-itu saja. Tapi ketika kita diperkaya pikiran dan hati kita oleh firman Tuhan, maka semua yang terjadi dapat kita lalui bersama-sama. Kiranya dua hal ini dapat sama-sama kita resapi dan pahami dan kita lakukan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini dalam terbaring. Kiranya Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang jenguk mereka, Tuhan yang pulihkan mereka, dan kiranya kuasa Tuhan nyata bagi mereka, dan mereka dapat merasakan begitu besar kasih Tuhan melalui setiap hal yang terjadi dalam hidup mereka. Bapa, hanya Engkau yang mampu memulihkan, hanya Tuhan, hanya mukjizat-Mu lah Tuhan yang dapat menyembuhkan mereka kembali. Kami sadar dan yakin bahwa rencana yang Tuhan berikan adalah baik, meskipun dalam kesakitan, rasa sakit yang dirasakan, tapi ini merupakan rencana Tuhan untuk meneguhkan kami, meyakinkan kami bahwa begitu besar kasih Tuhan terhadap kami. Ya Tuhan, tolong dan mampukan kami agar selalu memahami setiap hal yang terjadi dalam hidup kami melalui cinta kasih Tuhan. Amin.